Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Tepat hari ini kita memperingati Sumpah Pemuda, sumpah yang syarat dengan nilai-nilai nasionalisme. Sumpah Pemuda yang pertama kali digaungkan pada 28 Oktober 1928 menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan bangsa. Tak heran jika momen tersebut selalu diperingati, setidaknya untuk terus membangkitkan rasa nasionalisme, khususnya bagi para pemuda dalam setiap lintasan generasi. Dalam nuansa Hari Sumpah Pemuda, Cakap-Cakap edisi kali ini kita akan berbincang tentang pemuda Purwakarta. Seperti apa dinamikanya dan apa saja yang telah dilakukan untuk menguatkan spirit nasionalisme. Kita akan sama-sama menyimaknya. Saat ini hadir bersama saya ada Pak Andri Fernandes, aktivis muda Purwakarta ya Pak ya. Oke, selamat malam Pak Andri. Gimana Bapak kabarnya malam ini, sehat? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, ada juga Pak Ihsan Maulana, Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat. Selamat malam Pak Ihsan. Gimana Bapak kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, ada juga dari Pak Aweng Wahyudin, Sekretaris DPD KNPI. Selamat malam Pak Aweng. Oke, bagaimana Bapak kabarnya malam ini, sehat? Sehat, riang gembira. Sehat, riang gembira. Oke, ceria ya Pak ya. Oke, ada juga yang terakhir Pak Darta, praktisi pendidikan. Bagaimana Bapak kabarnya malam ini? Alhamdulillah saya nih. Alhamdulillah. Oke, mungkin warga atau masyarakat Purwakarta ingin lebih banyak mengenal sosok-sosok yang ada di depan ini ya. Oke, dari mulai Pak Darta, untuk kegiatan Bapak hari ini apa aja nih Pak? Ya, rutinitas hari ini karena saya sebagai praktisi pendidikan, saya datang ke sekolah, melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya yang ada di sekolah, gitu ya. Dari mulai mengatur, memantau, mengsupervisi baik terhadap tenaga pengajarnya maupun terhadap para siswanya, memastikan mereka siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Itu seperti biasanya. Oke, baik. Nah, sekarang ingin ke Pak Aweng. Tapi sebelum saya tanyakan ini kegiatan sehari-harinya Pak Aweng ya. Mungkin banyak yang belum tahu KNPI itu apa sih Pak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senior saya dari sejak dulu. Semasa saya masih jadi mahasiswa dan rekan-rekan saya, kalau ini saya dekat dengan rekannya, itu juga dekat dengan almarhum. Kebetulan saya di DPD KNPI Kabupaten Purwakarta sebagai sekretaris ya hari ini. KNPI itu apa? KNPI itu organisasi kepemudaan yang menghimpun organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Jadi KNPI itu adalah wadah organisasi kepemudaan di tingkat daerah. Di tingkat daerah ya. Kita terpusat dari mulai kecamatan, kota, kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Sampai ke pusat. Iya. Kebetulan saya di sini sebagai sekretaris di daerah di Purwakarta. Oke, baik. Nah, saya ingin tahu ya, banyak mungkin yang ingin tahu kepada Pak Ihsan. Pak Ihsan ini apa namanya? Ajudan ya? Ajudan milenial Gubernur Jabar. Ini gimana sih Pak ceritanya kok bisa jadi ajudan milenial gitu? Ya, jadi sebelumnya kayaknya kurang cocok kalau dipanggil Pak karena di saya paling muda. Oh, baik. Mungkin dipanggilnya apa ya? Akang mungkin ya. Akang boleh ya. Siap, mangga. Karena umur saya 21 tahun, kesibukan saya kuliah di salah satu universitas di Bandung, Universitas Magelang Buana, Fakultas Hukum. Kalau memang banyak bertanya mengenai ajudan milenial ya. Jadi memang ajudan milenial ini merupakan salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang dimana memang nama programnya itu Jabar Future Leaders, ya. Pemimpin masa depan Jawa Barat lah itu kan. Ada namanya yang ajudan. Nah, ada dua kegiatan di Jabar Future Leader, ada yang scholarship, beasiswa, ada yang ajudan. Nah, alhamdulillah saya ini terpilih menjadi yang ajudannya. Ada kegiatan yang ajudan. Dari 11.171 pendaftar yang diterima di tahun 2021 itu ada 22 orang. Termasuk saya. Nah, hebat ya. Apa sih tugasnya? Nanti kita akan dikarantina. Alhamdulillah kemarin sudah karantina dan nanti diberikan kesempatan bersama Bapak Gubernur Jawa Barat kita mendampingi Bapak selama 1 minggu full. 1
1 minggu Kita full. nanti tinggal di Gedung Pakuan, kita ikut kegiatan Bapak kemana saja, dan itulah harapan Pak Gubernur bagaimana cara anak muda, anak milenial untuk bisa belajar bagaimana sih menjadi seorang pemimpin gitu. Oke, baik, hebat ya. Oke, keren sekali. Oke, sekarang ingin yang terakhir mungkin Pak Andri. Mungkin sering ada di sini nih Pak Andri. Oke, Pak Andri, gimana nih kegiatannya hari ini? Kalau untuk kegiatan sih ya kebetulan kan saya diamanahkan untuk menjadi ini ke salah satu ketua organisasi dari gabungan anak jalanan. Jadi membina teman-teman dari anak jalanan, memberdayakan teman-teman dari anak jalanan. Selain daripada itu ya saya sesuai dengan sebutan aktivis muda, yaitu saya selalu melihat mengamati segala kebijakan-kebijakan yang ada di Purwakarta dari dalam segala aspek tentunya. Segala aspek ya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyakan, khususnya yang pertama untuk Pak Aweng. Pak, ini kan berkaitan dengan Sumpah Pemuda ya. Betul. Oke. Mungkin banyak yang ingin tahu program konkret KNP ini Pak yang saat ini sedang digarap, khususnya tapi yang berkaitan dengan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Apa ya Pak? Sebetulnya itu kan sesuai dengan program rapat kerja yang kita sudah bahas jauh-jauh hari. Hari ini untuk momentum Sumpah Pemuda di tahun 2021 hari ini kita lebih ke peningkatan ekonomi. Ekonomi. Betul, karena hari ini kan pasca pandemi ini kita dituntut untuk berperan serta meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Purwakarta khususnya. Nah, 2 program yang akan kita laksanakan, yang pertama itu peningkatan ekonomi di bidang pariwisata dan UMKM. Jadi kita akan mengadakan lomba fotografi. Semua masyarakat Purwakarta boleh ikut. Semua masyarakat boleh ikut. Semua kalangan. Semua kalangan. Tapi dengan catatan harus pakai handphone, jangan pakai kamera. Itu terlalu profesional lah. Nanti kan anak-anak kan juga bisa ikut. Supaya merata gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mempromosikan tempat wisata dan juga UMKM yang ada di Kabupaten Purwakarta. Sebagai ajang promosi, semakin banyak orang yang berkunjung ke Purwakarta kan juga semakin baik. Termasuk soal tadi income yang diperoleh juga mudah-mudahan bisa meningkat dari sebelumnya. Terus untuk agenda yang kedua, kita akan mengundang para pemuda yang hari ini duduk sebagai eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Purwakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi merumuskan peran pemuda dalam peningkatan ekonomi di Kabupaten Purwakarta. Kita akan panggil teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang hari ini duduk sebagai anggota dewan, juga teman-teman kita yang hari ini menjabat di birokrasi Kabupaten Purwakarta. Kapan rencananya agenda-agenda tersebut dilakukan? Kalau untuk lomba akhir Oktober ini. Akhir Oktober ini. Kalau untuk kegiatan Rembuk Pemuda ya, kalau untuk kegiatan Rembuk Pemuda kita rencanakan di September ya? November pertengahan. Itu untuk lomba di platformnya di IG atau gimana? Di IG ya? Semua media sosial. Baik apa IG aja media sosialnya? Baik IG maupun Facebook. IG sama Facebook berarti ya Pak ya? Iya, nanti ketentuan-ketentuannya kita juga share nanti di Instagram kita. Siap. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Darta. Baik Pak Darta, ini yang mungkin banyak yang ingin bertanya kepada Bapak ya. Sumpah Pemuda itu lahir pada zaman kolonial ya Pak. Nah, bagaimana nih Pak, menurut Bapak, seharusnya kita memaknai Sumpah Pemuda ini dalam konteks kekinian agar spiritnya tetap relevan? Tadi yang disampaikan bahwa declare Sumpah Pemuda pada zaman kolonial, yang tentunya pada zaman kolonial tersebut nilai-nilai feodalismenya masih sangat tinggi. Nilai-nilai paternalistiknya masih sangat kuat. Nah, mungkin pada saat ini karena nilai-nilai feodalisme sudah mulai menurun, terkikis oleh
karena mungkin proses-proses pendidikan yang Oke. dilakukan. Jadi cara memaknai Sumpah Pemuda itu selain harus kekinian juga harus memaknai keindonesiaan yang sangat kuat dengan kacamata sekarang. Oke. Karena melihat kacamata Indonesia kekinian dengan yang dahulu sangat berbeda. Karakter-karakter anak-anak muda sekarang sangat jauh berbeda dengan nilai-nilai karakter yang dimiliki pada zaman kolonial tersebut. Saat ini kan yang saya amati, ini pendapat pribadi ya, Oke. anak-anak muda sekarang kan sudah mulai meninggalkan sifat-sifat feodalisme, kemudian punya rasa pragmatisnya sangat tinggi, ya. Bahkan yang saat ini terjadi, yang saya alami, berdasarkan pengamatan, anak-anak muda sekarang itu cenderung ada penurunan dalam hal minat, motivasi Dalam hidup, hal? minat belajar, semangat Oke. belajar Iya. sudah semakin menurun. Nah, ini tentunya mudah-mudahan dengan momentum Sumpah Pemuda tahun 2021 ini, kita semua warga negara Indonesia yang di semua lini kehidupan, baik di birokrasi Oke. maupun di hal lain, ini bisa mengembalikan lagi nilai-nilai, terutama harus, karena ideologi kita adalah Pancasila, harus bisa mengembalikan anak-anak muda itu ke pemahaman-pemahaman ideologi Pancasila yang kita miliki. Kita menemukan fakta sekarang di lapangan, anak-anak muda banyak juga yang tidak hafal teks Teks Pancasila. Pancasila ya. Ya, mau bagaimana mau memaknai nilai Pancasila kalau teksnya saja tidak hafal. Oke. Nah, itu Tapi jadi mungkin momentum langkah ini bisa untuk mengembalikan lagi spiritnya Spiritnya ya. 2008 Iya. 28 Oktober Iya. spiritnya, tetapi makna sekarang supaya kita, karena serangan-serangan budaya segala macam itu dari luar, dari eksternal masuk ke kita itu sangat tinggi sekali. Kalau kita tidak bisa membendung dengan kekayaan ideologi yang kita miliki, yang saya kira satu-satunya ideologi yang paling bagus di dunia mungkin Pancasila. Langkah kecilnya mungkin yang harus dilakukan sama pemuda Indonesia supaya bisa memaknai itu, Pak. Langkah kecil ya. Iya. Pemuda harus banyak melakukan hal-hal positif ya, yang kecil saja, mulai Contohnya? dari rumah, lingkungan sampai ke media-media yang lain yang lebih besar. Jadi, mulai belajar dari kecil. Saya gini, saya mungkin sudah 50 tahun lebih. Iya. Waktu saya masih muda, beda dengan anak muda yang sekarang. Oke. Dulu saya waktu muda itu berpikirnya bertahap, cita-citanya bertahap. Kalau sekarang beda, anak itu cita-citanya langsung loncat. Itu Iya. tadi karena pragmatisme itu tadi. Oke. Kalau kita dulu hal-hal kecil, saya dididik di kampung, saya dididik hal-hal kecil yang lebih sifat membantu di rumah, Iya. menyapu, mencuci. Anak muda sekarang, anak-anak muda sekarang, orang tua harus Berarti ada mulai, hubungannya dengan peran orang tua juga ya, peran Pak? orang tua sekarang harus berani memulai hal-hal kecil di rumah. Oke. Disuruh menyapu, disuruh mencuci, disuruh Iya. pekerjaan yang kecil saja di rumah. Coba bandingkan dengan anak-anak muda sekarang. Oke. Mana ada. Oke. Gitu ya. Oke. Hal kecilnya itu aja. Dimulai dari rumah tangganya masing-masing. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, mungkin berhubungan dengan tadi langkah kecil ya Pak ya. Banyak juga masyarakat Purwakarta yang ingin tahu lebih banyak. Tadi sedikit saja tadi sudah dijelaskan sedikit dari Pak Ihsan ya. Dari Kang Ihsan. Mohon maaf, maksud saya Kang Ihsan. Nah, Kang Ihsan ini bisa jadi ajudan milenial Betul. Gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah. Tadi dijelaskan bahwa job desk-nya seperti apa, cuman mungkin yang bisa diambil hal positifnya sama masyarakat Purwakarta adalah, khususnya milenial Purwakarta adalah, gimana prosesnya supaya kita bisa diterima, atau gimana bisa Iya, menjadi lolos. seperti itu, jadi lolos.
Jadi sedikit bercerita ke belakang mengenai kenapa saya ingin mengikuti program Jabar Future Leader Ajudan Milenial. Saya udah kenal lama dengan Pak Darta, mungkin Pak Darta juga tahu. Saya punya saya punya pegangan dalam hidup saya bahwa eksplorasi dan temukan pengalaman baru untuk masa depan yang gemilang. Oke. Jabar Future Leader merupakan salah satu wadah untuk mengekspresikan itu untuk masa depan saya yang gemilang gitu kan. Nah, dengan cara apa gitu kan? Di tahun pertama adanya program ini 2019, saya belum yakin. Oke. Karena memang masuk kuliah. 2020 juga belum yakin. Dan 2021 saya baru memberanikan diri. Oke. Banyak kegiatan di luar sana yang saya ikuti gitu. Dengan cara tadilah sebagai generasi muda untuk mendapatkan masa depan yang gemilang gitu. Iya. Caranya untuk menjadi ajudan ini yang pertama itu akan dibuka programnya itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Nah, apa aja sih tahapan-tahapannya? Yang pertama itu ada registrasi dulu atau pendaftaran, yang dimana nanti tim panitia akan membagikan Google Form dan isinya ada biodata kita dan wajib menuliskan esai. Nah, esai ini dibebaskan, kita mau mengangkat apa saja terserah. Temanya, mulai di pendidikan, teknologi dan lain sebagainya. Kebetulan kalau Ihsan kemarin itu mengangkat ekonomi kreatif. Nah, karena memang pas banget tuh momennya kan sama passion Ihsan sebagai duta pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke. Selanjutnya ada tahapan yang kedua yaitu vlog. Nah, vlog ini harus masuk temanya dengan esai yang kita tulis di awal. Nah, untuk esai tersebut itu ditulis maksimal 500 kata. Nah, ini menentukan ada nilai-nilai plus lah yang dibuat dari panitia tersendiri. Kalau kita mendekati esai dengan 500 kata, bisa dapat nilai plus. Nah, alhamdulillah kemarin saya itu pas banget 499 kata. Kurang nah, 1 ya. Dan memang itu menjadi nilai plus juga. Bikin vlog 1 tema dengan ekonomi kreatif, bagaimana cara kita dan harapan kita untuk Jawa Barat, di situ dituangkan. Lalu ada tahapan selanjutnya, ada wawancara, tes fisik, dan lain sebagainya. Oke, baik. Di tes fisik ini baru batch 3. Oke, Kang Ihsan, nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih banyak yang saya ingin tahu dari perjalanan Akang sebagai ajudan milenial tersebut. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan. Kang Ihsan, tadi sempat tertunda, boleh dilanjutkan lagi? Ya, jadi yang tahap pertama tadi ya, esai dengan vlog. Yang kedua, dari sekian ribu pendaftar, akan diumumkan 50 besar. 50 besar dari ya? 11.000, kemarin 50 besar yang berhak melanjutkan ke tahap 2. Di tahap 2 itu ada tes fisik, tes wawancara. Nah, di tes fisik ini karena kemarin pandemi, dan merupakan tantangan juga bagi Ihsan, karena memang tes fisik itu kemarin puasa. Puasa ya, oke. Ada lari, ada push up, sit up. Nah, bagaimana sistemnya kan kita ini lagi pandemi ya, kita tidak bisa datang ke Bandung langsung, kita di-record. Nah, untuk push up dan sit up, yang selanjutnya itu kalau lari itu kita pakai aplikasi. Nah, Strava kalau kemarin Ihsan 12 menit dapat berapa? Kalau push up sit up tuh 1 menit dapat berapa? Setelah itu, yang terakhir adalah tahap wawancara. Nah, disinilah di wawancara kita benar-benar gali tentang kepribadian kita, tentang kenapa sih mau ngambil tema tersebut, dan kehidupan keseharian itu apa aja, dan sebagainya. Setelah dari situ, ya sudah pasrah, terpilihlah 22 orang, dan termasuk Ihsan. Luar biasa ya. Kebanggaan Purwakarta berarti ini ya. 1 banding 500 mungkin persentasenya memperebutkan posisi yang kemarin itu. Oke. Sekarang ingin ke manggilnya Bung, Akang, atau Bapak? Bung ya, oke. Bung Andri. Oke, Bung Andri, belakangan ini Bung kerap melontarkan kritik kepada KNPI Purwakarta ya. Nah. Menurut Anda nih, seperti apa sih wajah KNPI Purwakarta di bawah kepemimpinan Asep Supriyatna? Iya, sebenarnya ngomong kritik itu bukan benci. Iya. Tetapi saya mempunyai rasa cinta yang bentuk mendalam, kasih sayang ya. Oke. Pada KNPI. Yang di Purwakarta. Karena apa? KNPI itu adalah wadah yang sangat, perannya itu sangat penting bagi para pemuda, khususnya yang ada di Purwakarta. Bagaimanapun KNPI ini adalah ujung tombaknya para pemuda yang ada di Purwakarta. Saya mengkritik
tersebut karena pendapat saya ini ya, Oke. analisa saya sendiri melihat kepengurusan yang saat ini beberapa tahun ke belakang adanya minim inovasi. Minim inovasi, Iya, oke. programnya ya bagi saya hanya itu saja. Itu aja. Mungkin. Memang dari tahun ke tahun yang Bapak lihat, yang Bung Yang lihat, saya lihat ya, ya mungkin selalu tapi itu. tidak tahu kalau untuk teman-teman yang lain. Ya yang saya lihat seperti itu. Kenapa? Padahal kan KNPI ini adalah di dalam strukturnya itu orang-orang yang sangat berkualitas bagi saya. Oke. Karena apa? Orang-orang yang masuk di dalam KNPI itu orang-orang yang tergabung dalam organisasi. Oke. Ya, begitu. Nah, secara terstruktur lah apalagi ya. Nah, kenapa tidak bisa menghasilkan program-program yang menghasilkan program-program itu inovasi yang baru? Oke. Jadi tidak menghasilkan yang itu saja. Emang selama Bisa. ini yang Bung Andri tahu nih, programnya apa aja sih dari tahun ke tahun yang menurut Bung Andri itu sama gitu? Oh, sama. Misal kayak, tapi saya tidak menyebutkan program itu jelek Kak. Semua program itu bagus. Oke. Nah, Hanya kurang inovasi kurang gitu ya? inovasi, monoton. Ah, monoton. Mungkin ya. Oke. Ini untuk kemajuan, kemajuan KNP sendiri untuk kedepannya. Oke. Ya seperti seminar, mungkin seremonial, ya seperti seremonial begitu ya. Karena banyak yang menurut saya pemuda ini banyak yang berpotensi dan berbakat yang harus diperhatikan oleh KNPI sendiri. Oke. Karena kalau KNPI ini adalah forum komunikasi bagi para pemuda yang ada di Purwakarta. Oke. Oke, baik. Pak Aweng, gimana nih Pak tanggapannya Pak? Bagus sih, karena itu kan vitamin buat kita. Iya. Vitamin. Sebetulnya siapa sih yang mau gitu, atau organisasi mana yang kemarin itu sangat aktif melakukan kegiatan atau hal-hal lain yang dipublikasikan gitu. Oke. Di tengah pandemi gitu. Pandemi ini kita baru dilantik ya. Oke. Kita baru dilantik. Kapan dilantiknya? Kemudian muncul pandemi. Di 1 tahun awal kita melaksanakan rapat kerja, persiapan program dan lain sebagainya, termasuk pernah melaksanakan beberapa event, termasuk menyalurkan bakat sahabat-sahabat kita di motocross waktu itu 2019. Tapi setelah itu ya muncul pandemi yang kita juga mau tidak mau harus ikut protap yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi program-program seperti pencarian bakat di musik, pencarian bakat di khususnya di kesenian gitu ya. Kemudian menjaring pemuda pelopor di Purwakarta, itu kita terhambat di COVID-19 itu. Terhambat karena pandeminya ya. Iya. Oke. Oke Pak Darta, mendengar statement dari Bung Andri dan juga Pak Aweng, gimana tanggapan Bapak nih Tentang KNPI, tentang KNPI-nya? nyaris tak terdengar. Apanya nih maksudnya nih Pak? Sepertinya Oke. KNPI ini guidance-nya kurang tepat, kurang buat, mencari guidance-nya kurang pas. Karena di struktur pemerintah itu juga ada satu UPTD atau satu dinas pemuda dan olahraga, ya kan? Nah, saya perhatikan belum ada match antara mana tugas dinas kepemudaan, pemuda dan olahraga Purwakarta dengan KNPI. Seharusnya saran saya KNPI coba berembuk dengan dinas pemuda dan olahraga. Mana bagian KNPI? Di sentuhan KNPI yang di mananya? Mana yang bagian sentuhan kebijakan dinas pemuda dan olahraga? Karena ini tidak dicarikan jalan tengahnya, akhirnya perebut program antara dinas pemuda olahraga dengan KNPI. Di samping itu tadi kata Bung Andri, inovasinya kurang. Inovasi tentang penanganan kepemudaan ini kurang. Jadi ya akhirnya
mungkin kata bahasa Sunda silih andalkeun antara dinas pemuda itu bagian dinas pemuda olahraga, ini bagian KNPI. Harusnya ada jelas ini kan. Ini KNPI kan sebuah organisasi. Iya. Dinas pemuda olahraga itu adalah amanat konstitusi. Jadi harus ada mesin. Jadi sepertinya tidak ada match antara mana wilayah KNPI, mana wilayah. Harusnya ada pembagian. Harusnya ada pembagian. Coupling. Itu ya. Terus yang saya kritik, mohon maaf, Aweng, saya perhatikan dari dulu sampai sekarang, mungkin dulu enggak, kenapa ketua KNPI harus jadi pejabat publik? Kenapa nggak diambil dari para aktivis-aktivis anak-anak muda yang berprestasi? Mungkin yang anak muda yang berprestasi mungkin lebih fresh, gitu ya, pemikiran-pemikirannya lebih ini. Kalau dari pejabat publik mungkin mereka juga sudah lelah dengan beban-beban pekerjaan, akhirnya mentoklah dalam ide-idenya itu. Saya berharap nanti pada periode yang akan datang, cobalah gitu, pemerintah sebagai bukan pelindung ya, sebagai yang memayungi ini KNPI sedikit lega lah, sedikit rela lah untuk estafet kepemimpinan ini tidak dijabat oleh para pejabat publik. Tapi jangan sampai dengan alasan kalau pengurusnya ketuanya di pejabat publik bisa mengakses anggaran, enggak juga sih. Sepanjang kita punya program yang jelas atau apa, saya kira bisa. Jadi tugasnya itu tadilah ada biar match ya. Iya, nggak match. Karena ada tugas menangani kepemudaan kan ada dua institusi. Ada dua, satu dinas kepemudaan dan KNPI. Ini kan, nah ini harus ada pembagian yang jelas. Oke, ini gimana Pak Aweng tanggapannya nih mendengar statement dari Pak Darta? Dari pihak pemerintah sebetulnya sudah membuka ruang ya untuk kita, melakukan ekspresi kita gitu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pemuda khususnya di Kabupaten Purwakarta. Bentuk bentuk kepedulian pemerintah juga sudah terlampau jauh ya. Sampai hari ini itu di 2019 turun peraturan daerah nomor 2 tentang kepemudaan. Di sana sangat diatur secara rigid bagaimana meningkatkan pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Purwakarta itu untuk lebih maju, baik itu di bidang sosial, budaya, agama, termasuk soal kemandirian dan wirausaha. Di sana sangat diatur. Nah, kita juga sempat melakukan beberapa kali komunikasi, baik itu dengan Kesra, kesejahteraan di Kasih Pemuda, di Setda, termasuk juga dengan bidang kepemudaan yang ada di Dispora. Sejauh ini kita komunikasi baik, hanya tadi hambatan Tapi kita. kalau misalkan komunikasinya baik, kenapa bisa ada tanggapan dari Pak Darta bahwa, atau tanggapan dari masyarakat mungkin ya, bahwa antara KNPI sama dinas ini nggak match? Pembagian tugasnya sejauh mana sih Pak? Mungkin gini, kita mungkin bisa dijelaskan supaya memang banyak yang jadi kebetulan misalnya di satu program ya, satu program di dinas fora kepanjangan dari pemerintah juga dilaksanakan, di kita juga dilaksanakan. Itu sebetulnya sudah dimeskan sih. Iya, kayak perbedaan tugasnya apa? Ya kita makan organisasi sosial. Organisasi sosial yang kebetulan bersanding dengan pemerintah. Nah, di kita program-program yang kita jalankan, diskusi kalau kata Bang Andri ya, diskusi, kemudian seminar dan sebagainya, ya kita juga ikut di sana gitu. Misal di Dispora ada seminar atau ada dialog, ya pesertanya kan dari kita, sahabat-sahabat dari KNPI. Akhirnya kita juga terlibat di sana. Gitu sih. Kang Ihsan mungkin mendengar statement dari Kang Andri, dari Bu Andri, dari Pak Aweng dan juga Pak Darta nih. Mungkin dari kacamata milenial, dari anak muda sekarang gimana nih? Sangat menarik ya. Mungkin saya baru kenal KNPI juga karena memang saya umur baru 21 ya Teh. Karena baru mengenal pada saat Paskibraka itu, KNPI itu organisasi, mengamati nih, seperti ini. Tapi memang yang saya lihat ketika di KNPI Purwakarta tersendiri, mengapa gitu banyak generasi-generasi luar biasa yang asli dari Purwakarta,
tidak diajak dan tidak dilibatkan dalam kepengurusan KNPI itu. Karena memang banyak rekan-rekan juga yang menyatakan bahwa bagaimana sih kita sih sebagai pemuda itu biar bisa berkontribusi nih sama kabupaten kita tersendiri nih gitu kan. Dan memang itu banyak karena memang Ihsan juga dikenal sama rekan-rekan memang aktif dengan rekan-rekan sering bergabung dengan organisasi kepemudaan. Kemana sih maksudnya arahnya seperti apa gitu. Sedangkan memang generasi Purwakarta ini kan memang luar biasa ya. Bahkan memang kita juga tidak menutup kemungkinan di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional itu ada. Tapi kenapa sih tidak digabungkan gitu dalam satu wadah yang bernama KNPI ini? Saya yakin yang bisa menjawab dari Bung Andri tadi bahwa bakal menciptakan inovasi baru apabila melibatkan milenial atau zilenial yang ada di Kabupaten Purwakarta. Berkolaborasi dengan milenial berarti betul, ya. karena pasti banyak terobosan-terobosan baru yang kekinian lah intinya seperti itu. Nah, sekarang ingin ke Bu Andri. Bung, Anda itu kan merupakan ketua dari salah satu organisasi yang di dalamnya itu merupakan aktivitas sekumpulan anak muda ya. Iya. Nah, mengapa nih organisasi Anda tidak terdaftar atau tidak tergabung dalam KNPI ini? Oke, begini loh, karena organisasi yang saya ini itu baru ya. Mungkin nanti periode selanjutnya KNPI yang akan datang ya mungkin kita bisa gabung. Nah, boleh sedikit menanggapi apa yang Bung Aweng boleh menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Aweng tentang persoalan bahwasanya terbatas oleh pandemi. Itu menurut saya, bagi saya itu tidak bisa dijadikan alasan. Mengapa? Karena perkembangan kemajuan teknologi sekarang ini kan sudah pesat. Kenapa tidak kita manfaatkan? Nah, contoh begini, kita manfaatkan dengan teknologi seperti begini ya, mencari bibit para pemuda yang belum berprestasi. Di sini di Purwakarta banyak organisasi, komunitas dan komunitas olahraga dan lain sebagainya. Di situ saya yakin ada pemuda-pemuda yang punya bakat dan potensinya. Kenapa mereka tidak timbul? Kenapa mereka tidak muncul? Karena salah satunya saya berharap kepada KNPI ini sebagai suatu wadah para penunjang bagi para pemuda ini seharusnya lebih memberikan perhatian khusus kepada para pemuda yang ada di Purwakarta ini. Contoh begini, punya HP, kan teknologi kita punya. Koordinasi sesama pengurus, sama bagian-bagiannya. Cari bibit unggul yuk. Langsung terjun ke teman-teman pemuda yang ada di Purwakarta, entah itu di komunitas manapun. Gitu. Kenapa tidak terjun langsung, bersentuhan langsung dengan para pemuda? Saya yakin di situ ada teman-teman yang punya potensi dan bakat. Harus kita kembangkan, harus kita berdayakan. Dari situ akan muncul segala inovasi baru. Pak Aweng, gimana Pak tanggapannya? Ya sudah kita jalankan hari ini. Sudah kita jalankan. Sudah kita rencanakan hari ini. Ya seperti lomba foto tadi. Untuk pemulihan ekonomi itu kan juga untuk sebagai bagian dari upaya kita dalam tetap menjaga eksistensi KNPI. Lomba fotografi ya yang hari ini dalam rangka pemulihan ekonomi juga kita jalankan hari ini. Itu juga tidak mesti kita, betul kata Bung Andri tadi, jangan terhalang pandemi, ya sudah kita laksanakan seperti online terus juga nanti Rembuk Pemuda juga kita akan laksanakan virtual. Ya termasuk ke depan kita juga berupaya kepada pemerintah ya khususnya. Tadi Kang Ihsan bilang, kenapa sih kita nggak dirangkul gitu ya? Atau atlet-atlet yang sudah jadi juara PON kayak kemarin gitu, kenapa sih nggak masuk ke KNPI? Ya, apa belum? Atau gimana? Begini, karena kan di kita itu kalau untuk administrasi lah, saya pikir itu bisa diupayakan lah. Nanti Kang Ihsan ikut OKP mana, kemudian bisa direkomendasikan ke kita, termasuk atlet-atlet yang kemarin berprestasi juga bisa direkomendasikan melalui organisasi kepemudaan yang mana, kemudian bisa masuk ke kita. Kalau misalkan tadi juga si Bung Andri organisasinya mau masuk, ya kita welcome aja. Termasuk katakan begini, di KNPI itu organisasi struktural ya, itu terpusat. Jadi organisasi kepemudaan misalkan seperti kader-kader Pak Darta, kader-kader Pak Darta di Pemuda Muhammadiyah, itu kan juga
dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat itu terpusat. Nah itu bisa kita rangkul. Termasuk organisasi kepemudaan di daerah. Hari ini Permata organisasi daerah itu bisa kita tarik. Termasuk kalau misalkan Bang Andre tinggal ngajuin aja ke kita biar kita nanti disposisi gitu, untuk masuk di internal organisasi yang dihimpun oleh KNPI. Nah, boleh motong saya? Boleh. Saya berharap KNPI itu tidak di pergerakan kerjanya tidak di tataran itu. Oke. Tugas KNPI yang saya inginkan, tugas KNPI itu bagaimana tadi saya sampaikan dari awal. Penguatan karakter, Penguatan karakter, menjadi ya? pemuda menjadi calon pemimpin masa datang yang kuat. Nah, program-program itu yang harus digarap. Oke, Pak Darta. Ya. Tunggu sebentar, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan kepada Pak Darta. Mangga Pak, dilanjutkan. Jadi yang saya inginkan tupoksinya KNPI itu harus berbeda dengan UPTD, dengan dinas kepemudaan, dengan olahraga. Gitu ya. Urusan-urusan teknis, kegiatan-kegiatan seperti itulah itu bagian urusan lembaga teknis, yaitu dinas kepemudaan dan olahraga. Nah harusnya KNPI itu harusnya berada di atas. Satu, fungsinya kan sebagai partner pemerintah, memberikan support masukan pada pemerintah. Ini loh untuk urusan muda, anak muda tolong diperhatikan urusan begini. Bagaimana urusan meningkatkan kompetensi anak-anak muda untuk kompetensi skill keahliannya maupun kompetensi skill untuk calon pemimpin masa depan kita. Itu tugasnya anak muda kan. Kalau kita perhatikan sekarang ini kan bagaimana mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang dengan yang tangguh, yang cukup kompetensinya. Kan? Itu yang diharapkan saya seperti itu gitu ya. Jadi intinya KNPI tidak dilakukan dalam hal teknis, tetapi yang sifatnya harus gitu ya, yang bagaimana meningkatkan itu tadi dengan kacamata kondisi real sekarang ini, dan itu juga bagian dari KNPI supaya anak-anak muda sekarang itu bagaimana caranya lebih cinta NKRI, lebih cinta negaranya, jangan sampai lebih cinta luar negeri, apalagi sekarang dengan arus globalisasi yang begitu kuat. Dia lebih memilih cara-cara yang inkonstitusional, yang disebut dengan radikalis, munculnya kaum radikalis. Itu yang harus disiapkan, dikanter, diantisipasi oleh KNPI. Bagaimana sih supaya virus-virus ini tidak masuk ke anak-anak muda? Kayak gitu. Lebih saya pengen kegiatannya, program-programnya yang ke situ. Jangan ke sifat yang teknis lah. Pelatihan menjahit, wirausahaan itu bagian lain gitu ya, bagian serahkanlah ke anak-anak gajah gitu, untuk pelatihan apa. Anak-anak gajah di gajah contohnya konkretnya, anak gajah kan butuh peningkatan kompetensi, berikanlah pelatihan. Nah itu yang memberikan pelatihan dinas UM, dinas lain, teknis. Jangan sampai KNPI ikut masuk ke situ. Sekarang ingin ke Bung Andre. Ini Bung, mendengar statement dari Pak Darta, gimana, setuju nggak Bung? Atau ada tambahan nih? Setuju lah, karena saya pribadi sih menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan demi terwujudnya rasa cinta nasionalisme. Nah, pemuda saat ini harus seperti itu, karena harus bisa mewujudkan rasa nasionalisme itu dengan bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar kita tidak terjerumus oleh apa yang sudah disampaikan oleh Pak Darta itu, seperti masuk ke ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi yang ada di Indonesia. Itu salah satu poin penting bagi para pemuda khususnya di Purwakarta, karena emang fungsi daripada KNPI tersebut wadahnya itu adalah di situ fungsi KNPI
Ya memang seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat lah mungkin fungsi-fungsi KNPI, tujuan-tujuan KNPI itu seperti apa. Gitu. Oke, Seperti baik. gini, bagaimana memasarkan lah, Iya. memasarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak muda, itu Nah, diharapkan itu. KNPI. Oke. Nah, dari kacamata Kang Ihsan nih, gimana nih tanggapannya? Jadi intinya untuk pemuda Kabupaten Purwakarta khususnya, jangan abaikan kami lah. Saya mewakili suara anak Oke. muda milenial. Banyak di luar sana yang butuh bimbingan, yang butuh arah. Yang saya harap adanya wadah KNP ini dapat menjadikan generasi muda yang unggul untuk Indonesia maju di masa yang akan datang. Yang dikatakan Pak Darta tadi, coba buat kegiatan yang sifatnya mempersiapkan generasi-generasi muda untuk pemimpin di masa yang akan datang. Saya sangat sepakat akan hal itu Oke. karena pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Saya pernah melakukan itu kan. Pernah, Pak? Oke, Pak Aweng, ini gimana nih mendengar statement dari Pak Darta dan juga teman-teman yang lain? Maaf Pak Weng, mengkritik bukan berarti benci ya. Demi kemajuan Tanda bersama. kasih sayang untuk kemajuan bersama, Kan betul. tadi sudah ditegaskan itu vitamin buat kita. Oke. Secara prinsip KNPI itu adalah wadah organisasi yang menghimpun semua organisasi kepemudaan dari Kabupaten Purwakarta. Kami dari KNPI akan menindaklanjuti lah seperti Kang Ihsan ini. Ini kan potensi-potensi bibit ya. Iya, bibit Purwakarta. yang harus kita terus pupuk Oke. supaya nanti bisa berkembang dan berbuah. Termasuk juga teman-teman kita yang sudah hari ini sudah menyumbangkan tenaganya, baik itu di Ajang PON dan sebagainya. Kita akan coba mintakan kepada pemerintah khususnya Pemda Kabupaten Purwakarta untuk membuat inovasi yang bisa merangkul teman-teman kita yang hari ini malah justru eksis di luar kan gitu. Oke. Itu pertama. Terus yang kedua, saran dari Kang Darta dan juga Kang Andri itu kita juga akan input, kemudian kita akan laksanakan. Soal-soal lain yang sekiranya hari ini menjadi kekurangan KNPI kita akan perbaiki. Oke. Termasuk tadi soal hal-hal realistis yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita di KNPI. Oke, baik. Oke, sekarang ingin ke Bung Andri. Oke, Bung, menurut Anda sepanjang kepemimpinan Asep Sutiyatna nih di KNPI ini, apa saja sih prestasi yang telah diukir oleh KNPI Purwakarta sepengetahuan Anda? Pengetahuan saya sih ya prestasi yang sudah diukir oleh KNPI Purwakarta di kepengurusan kepemimpinan Pak Asep. Oke. Ya bagi saya sendiri sih tidak ada. Tidak ada. Karena tidak melahirkan inovasi yang baru, karena tidak bersentuhan langsung dengan pemuda. Oke, Pak Aweng gimana Pak tanggapannya? Ya tentu hari ini kan kalau berupaya kan harus terus kita laksanakan. Jika kalau menurut Bung Andre itu belum ada hasil ya itu kan kacamata dari luar. Tapi kan kita juga Tapi menurut Bapak gimana? kita sudah berupaya, kita sudah melakukan apa yang kita bisa laksanakan, mulai dari kegiatan-kegiatan penyaluran bakat dan minat teman-teman pemuda Purwakarta, kemudian mendorong sahabat-sahabat kita untuk menjadi pemimpin yang ada di Kabupaten Purwakarta, dan alhamdulillah seperti sahabat-sahabat kita hari ini kan juga ikut kontestan Pilkades kemarin, kemudian momentum politiknya juga ikut di pemilihan legislatif, dan hari ini juga sudah ada keterwakilan sahabat-sahabat kita di sana. Itu juga menurut kami ya di DPD KNPI itu sebuah prestasi yang kita lakukan. Termasuk juga soal peran serta kita dalam membantu pemerintah daerah, terutama hari ini setelah pasca Covid kita juga itu harus maksimalkan soal pemulihan ekonomi yang ada di Purwakarta. Oke, baik lagi situ ya Pak ya. Oke, sekarang ingin ke Pak Darta. Pak, Ketua KNPI Purwakarta saat ini dijabat oleh seorang birokrat. Bapak menilai ini wajar atau khawatir akan terjadi konflik kepentingan di dalamnya? Saya harus hati-hati komen ini.
Oke. Nah, dalam era demokrasi tidak masalah. Tetapi dalam konteks Kesehatan organisasi. kelayakan, keinginan agak kurang pas gitu. Karena kan mungkin nanti akan terjadi abuse of power lah gitu ya. Banyak konflik kepentingan. Ya, tapi itu juga tergantung kepada integritas seseorang ketuanya itu sendiri. Bisa membedakan mana tupoksi sebagai birokrat, mana tupoksi sebagai pemimpin sebuah organisasi. Yang penting itu saja. Oke, Bung Andri, Bung, gimana tanggapannya, Bung? Ya, tanggapan daripada Pak tadi soal ini ketua KNPI. Ya, betul. Karena bagi saya kan itu salah satu menjadi persoalan bagi Pak Asep sendiri ya. Saya pun merasakan sepertinya seperti itu di dua bagian, yang satu di birokrasi, yang satu di organisasi. Nah, mungkin Pak Asep sendiri mungkin bagi kacamata saya sendiri menyadari seperti itu ada kendalanya seperti yang tadi Pak Bapak sampaikan. Mungkin ya kalau nanti untuk kedepannya ya saya harap sih tidak ada mungkin melahirkan pemimpin yang di satu itu aja Pak, tugasnya ke organisasi tidak menjadi jabatan dengan yang lainnya gitu. Jadi agar bisa berjalan roda organisasi itu sendiri. Oke, Pak Aweng gimana Pak tanggapannya mendengar dua statement ini nih? Begini, pemuda di Purwakarta kan hari ini juga banyak menduduki jabatan strategis ya menurut saya, termasuk ketua KNPI ya, yang hari ini pemuda kemudian menduduki jabatan strategis sebagai salah satu kepala badan. Di instansi lain seperti KPU, kemudian Bawaslu, termasuk tadi yang saya sudah sebutkan di kepala desa, termasuk legislatif, itu kan komponen-komponen pemuda yang hari ini sudah mengkiprahkan pribadinya untuk mengabdi, untuk memberikan pemikiran, gagasan, waktu dan sebagainya, untuk secara real memberikan kontribusi di masing-masing bidangnya untuk untuk kemajuan Purwakarta. Kalau menurut saya tidak ada salahnya sih pemuda hari ini yang menduduki jabatan strategis di tempat lain juga ingin mengabdikan dirinya di sebuah organisasi. Itu bukan hal yang bukan hal yang buruk, tapi hal yang mulia ya. Mulia ya. Di satu sisi dia juga bertanggung jawab terhadap lembaganya di usia muda, tapi di sisi lain juga dia adalah pimpinan kita di sebuah organisasi. Jadi selain di organisasi dia mengabdikan dirinya, tapi di tempat lain juga dia secara real memberikan memberikan tenaganya untuk kemajuan Kabupaten Purwakarta seperti itu. Oke, Bu Andri. Enggak ada yang mau disampaikan dulu. Tapi itu ada betulnya juga apa kata Bung Aweng, tapi harus menjadi catatan tersendiri Bung Aweng. Mungkin ya harus menjadi catatan tersendiri. Karena mencari sosok pemimpin itu harus dengan menilai dengan benar-benar gitu. Bagaimana menempatkan pemimpin tersebut di dua misalkan di instansi dan di organisasi itu kita harus bisa benar-benar menilainya gitu. Jangan sampai terjadi seperti yang sekarang ini gitu. Jadi bisa dibilang profesional lah menjalankan tugasnya gitu. Oke. Karena kan lagi-lagi kalau di KNPI itu one man one vote ya, dipilih oleh forum dalam forum musyawarah daerah. Jadi saran itu seharusnya diluncurkan pada saat itu. Itu lebih boleh saja pemimpin dari birokrat dari manapun, sepanjang proses pemilihannya objektif dan memilih calon ketua, memilih ketua ini harus yang memang tadi dipilih karena integritasnya. Supaya ketika nanti dia menduduki jabatan itu, karena di samping dia jabatan ini, dia harus jaga integritas itu, bisa membedakan kapan berbicara dalam di organisasi, kapan dia berbicara di seorang birokrat. Carilah
pemimpin yang bisa itu. Iya, iya. Jangan sampai pemimpin yang dari birokrat tapi ambigu, tidak bisa apa-apa ketika berhadapan satu kaum. Carilah, boleh saja saya nggak keberatan sepanjang si pemimpin organisasi itu kompetensinya jelas. Oke. Kang Ihsan, melihat statement dari Akang dan bapak-bapak ini, gimana Kang? Ya, jadi yang tadi saya simak ya, Iya. intinya semuanya masukannya demi kebaikan pemuda khususnya di Kabupaten Purwakarta itu sendiri. Ya, tetap harapan kami Oke. sebagai generasi milenial, sebagai generasi zilenial, Iya. tetap jangan acuhkan gitu ya generasi muda, terus berikan pembinaan agar ya tadi pemuda di Purwakarta ini lebih baik lagi ke depan. Oke. Bung Andri, Ya. menurut Anda ya, apakah muskap KNPI yang menghasilkan kepengurusan sekarang nih berjalan dengan fair tanpa dibumbui kepentingan politik atau kepentingan penguasa? Kalau kepengurusan untuk saat ini saya tidak mengikuti ya. Oke. Tetapi saya waktu itu berada di organisasi Oke. yang saya ikuti dahulu, saya ikuti yang sebelumnya dari ini. Oke. Ya, karena saya tidak mengikuti secara langsung, tidak mengikuti secara di forum langsung di forum, karena kurang tahu mungkin ya. Nah, kalau untuk fair tidak fairnya mungkin bisa teman-teman organisasi yang lain yang mengikuti di forum tersebut gitu. Saya belum. Oke. Pak Darta, mungkin ada tanggapan terkait pertanyaan yang barusan tadi saya sampaikan ke Bung Andri. Jujur ya, karena saya tidak tahu proses pemilihan. Jadi kapan waktu proses pemilihannya, karena kan generasinya berbeda. Iya. Saya tidak terlibat. Jadi saya tidak bisa memberikan penilaian fair atau tidak fair proses suksesi kepemimpinan di KNPI itu. Saya tidak tahu. Itu tadi nyaris tak terdengar. Nyaris tak terdengar. Pak Awe ini gimana tanggapannya? Katanya nyaris tak terdengar, Pak. Musda. Iya. Yang menghasilkan kepengurusan sekarang. Apakah berjalan dengan fair tanpa dibumbui kepentingan politik atau kepentingan penguasa? Enggak. Begini. Di KNPI itu cenderung politis justru. Politis. Politis. Karena KNPI ini adalah apa ya? Miniatur pemerintah. Di sana itu ada organisasi kepemudaan dari berbagai macam sayap partai. Oke. Berbagai macam sayap ormas dan juga dari teman-teman kita yang ada di KNPI di tingkatan kecamatan. Nah, semuanya saya pikir itu mempunyai motif politis ya. Setiap pemilihan itu pasti memiliki motif politis. Kenapa politis? Karena itu dipilih oleh teman-teman kita yang ada di OKP, baik itu dari OKP tadi, OKP partai politik, OKP ormas, ormas nasionalis, ormas Islam, juga teman-teman KNPI yang ada di tingkatan kecamatan. Jadi yang menentukan susunan kepengurusan hari ini itu adalah teman-teman kita yang waktu itu mengikuti Musda tahun 2018 waktu itu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Darta. Saat ini Pak, banyak kaum milenial Purwakarta yang mengisi posisi strategis. Misalnya di tubuh birokrasi, partai politik, pemerintahan desa, dan sebagainya. Nah, apakah ini bisa dijadikan modal Pak untuk perubahan Purwakarta ke arah yang lebih baik? Bisa iya, bisa enggak. Iya, kenapa tidak? Kenapa? Bisa iya, pemuda punya potensi untuk berkembang, untuk maju, untuk bisa merubah karakter dirinya dan karakter. Tidaknya tergantung dari integritas itu tadi. Dari awalnya proses dia menjadi itu benar apa enggak? Ya, benar apa enggak? Jangan-jangan banget cara-cara yang ilegal, gitu. Ada yang mungkin cara ilegal, mungkin. Nah, makanya itu tadi pentingnya KNPI untuk membuat program supaya menyiapkan calon-calon pemimpin ketika pemuda digodok menjadi punya cinta rasa Indonesia, ideologinya Pancasila, bertanggung jawab. Ketika dia menduduki jabatan-jabatan strategis di birokrasi, punya integritas yang kuat. Itu tadi. Karena jadi pendidikan dari awalnya bagaimana prosesnya gitu. Oke, baik. Nah, mungkin saat ini untuk closing statement boleh dimulai dari Bung Andri, lanjut ke Kang Ihsan, dilanjut ke
Pak Aweng dan terakhir Pak Darta. Mangga Bu Andri. Closing statement dari saya sih, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Iya. Ya, saya tadi kebetulan baru saja menulis di salah satu blogger lah, untuk mengingatkan para pemuda yang ada di Purwakarta, bahwasanya mengingatkan untuk sejarahnya Sumpah Pemuda itu seperti apa, agar mereka tahu bahwa Sumpah Pemuda ini awalnya bisa menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Itu jangan sampai hilang rasa tersebut gitu. Jadi satu lagi mungkin, pemuda itu kan ada bunyinya, pemuda itu adalah harapan bangsa. Bagi saya, harapan saya bagaimana menjadikan pemuda itu harapan bangsanya sendiri. Nanti biar negara dan bangsa ini untuk merealisasikannya lah. Oke, baik, dilanjut ke Kak Ihsan. Pesan untuk pemuda, closing statement dari saya, jangan hanya menjadi generasi yang tunjuk tangan, tapi tetap harus menjadi generasi yang turun tangan. Tetap lakukan yang terbaik, jujur, tulus, dan ikhlas, dan jangan lupakan spirit Sumpah Pemuda. Oke, baik, terima kasih. Dilanjutkan ke Pak Aweng. Hari ini Purwakarta sudah memasuki saatnya teman-teman yang muda, yang harus memberikan gagasan pemikiran di lembaganya masing-masing. Untuk pemuda Purwakarta, mari kita bersama-sama dan sama-sama bekerja untuk kemajuan Kabupaten Purwakarta. Oke, baik, dilanjutkan kepada Darta. Singkat, pemuda kuat, pemuda hebat, cinta Indonesia. Oke, baik. Hatur nuhun Pak Darta, Pak Aweng, Kang Ihsan, dan Bung Andri sudah datang, sudah hadir di studio Cakep-Cakep pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya Kang ya. Pemirsa, rupanya acara Cakep-Cakep malam hari ini telah berakhir. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.